Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Denny Hermawan nemenin kalian di channel Belajar Excel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu fungsi rahasia pada Excel, yaitu fungsi detif. Fungsi ini disediakan oleh Excel untuk mendukung lembar kerja yang lebih lama, yaitu Lotus 123. Ini artinya Excel sengaja memasukkan fungsi ini agar Excel bisa digunakan oleh orang yang terbiasa menggunakan aplikasi pengolah data tersebut. Fungsi ini memungkinkan kita untuk menghitung selisih antara dua tanggal dengan berbagai unit waktu. Sebelum memulai tutorialnya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalian juga bisa mendownload file yang digunakan dalam tutorial ini atau mengirimkan email kepada kami jika ada pertanyaan melalui link yang ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Fungsi detif adalah fungsi yang sering digunakan dalam Excel untuk menghitung selisih antara dua tanggal. Fungsi ini memungkinkan kita untuk menghitung selisih dalam unit waktu seperti tahun, bulan, hari, dan lainnya. Dalam video ini, kita akan mempelajari penggunaan fungsi detif secara mendalam dan melihat beberapa contoh penggunaannya. Fungsi detif memiliki 3 argumen yang harus dimasukkan, yaitu start date, end date, dan unit. Start date adalah tanggal awal atau tanggal permulaan yang akan kita hitung selisihnya. Tanggal yang dimasukkan bisa berupa data tanggal seperti ini, atau bisa berupa data serial number seperti 45097 yang merepresentasikan tanggal 20 Juni 2023, atau jika kalian memiliki data tanggal yang berupa data teks, kalian bisa menggunakan fungsi date value. Argumen end date adalah tanggal akhir atau tanggal paling akhir yang akan kita hitung selisihnya. Sama seperti start date, end date ini bisa kita isi dengan data berupa data tanggal, angka serial, maupun menggunakan fungsi date value seperti contoh sebelumnya. Argumen ketiga yang harus kita isi adalah unit. Argumen ini menentukan bagaimana fungsi detif ini menghitung selisih antara start date dan end date. Apakah itu yang dihitung adalah selisih harinya, selisih bulan, selisih tahun, atau metode perhitungan lainnya. Argumen unit adalah argumen yang bisa kita manipulasi untuk menghasilkan perhitungan sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam fungsi detif sendiri terdapat 6 unit atau satuan yang bisa kita gunakan, yaitu Y, M, D, MD, YM, dan juga YD. Unit Y digunakan untuk menghitung jumlah tahun yang sudah berlalu di antara start date dan end date. Fungsi detif akan menghitung jarak antara dua tanggal sebagai satu tahun jika sudah melalui tanggal dan bulan yang sama, atau dalam bahasa singkatnya sudah berulang tahun. Unit M digunakan untuk menghitung jumlah bulan yang sudah berlalu di antara start date dan end date. Unit M ini akan menghitung selisih antara dua tanggal sebagai satu bulan jika sudah melewati tanggal yang sama di bulan yang berbeda. Sedangkan unit D digunakan untuk menghitung hari yang sudah berlalu antara start date dan end date. Jika kita menginginkan untuk menghitung selisih hari antara dua tanggal dengan mengabaikan tahun dan bulan, kita bisa menggunakan unit MD. Sedangkan jika kita menginginkan untuk menghitung selisih bulan dengan mengabaikan hari dan tahun, kita bisa menggunakan unit YM. Unit terakhir yaitu YD bisa kita gunakan untuk menghitung selisih hari antara start date dan end date dengan mengabaikan tahun. Sekarang kita akan mempraktekkan penggunaan fungsi detif ini agar lebih memahami penggunaan fungsi detif dan masing-masing unitnya. Di sini kita sudah disiapkan start date dan end date yang akan kita gunakan untuk mempelajari fungsi ini, yaitu tanggal 21 September 2015 sebagai start date dan 13 Mei 2023 sebagai end date. Pertama-tama, kita akan menghitung selisih hari di antara kedua tanggal tersebut. Kita arahkan kursor pada sel C7 lalu ketikkan sama dengan detif buka kurung. Untuk start date kita masukkan sel yang memuat data tersebut yaitu sel B2 titik koma. Lalu untuk end date kita gunakan sel di bawahnya yaitu sel B3.
titik koma untuk unitnya, karena kita akan menghitung selisih hari, maka kita gunakan D. Untuk penulisan unit, pastikan selalu menggunakan tanda petik agar fungsi yang kita ketikkan tidak error. Tutup kurung dan tekan enter, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Dari data tersebut bisa diartikan bahwa sudah 2791 hari berlalu dari tanggal 21 September 2015 sampai dengan 13 Mei 2023. Beralih ke sel di bawahnya, di sini kita diminta untuk menghitung selisih bulan dengan menggunakan fungsi yang sama, yaitu dateDiff. Kita ketikkan sama dengan dateDiff buka kurung, lalu masukkan start date dan end date-nya seperti sebelumnya, yaitu sel B2 dan B3. Dan untuk unit, karena kita akan menghitung selisih bulan, maka kita masukkan M. Tutup kurung dan tekan enter, maka akan didapatkan bahwa selisih bulan antara kedua tanggal tersebut adalah 91 bulan. Selanjutnya kita menghitung selisih tahun di antara start date dan end date. Untuk melakukannya kita bisa menggunakan unit Y pada fungsi dateDiff ini. Kita arahkan kursor pada sel C9 lalu ketikkan sama dengan dateDiff buka kurung, lalu masukkan start date dengan sel B2 dan end date-nya dengan sel B3. Untuk unit kita masukkan Y karena kita akan menghitung selisih tahunnya. Tutup kurung dan tekan enter, maka akan didapatkan bahwa selisih tahun antara kedua tanggal tersebut adalah 7 tahun. Pada sel C10 kita diminta untuk menghitung selisih hari dengan mengabaikan bulan dan tahun. Untuk melakukannya, kita arahkan kursor pada sel C10 lalu ketikkan sama dengan dateDiff buka kurung dan masukkan start date dan end date seperti sebelumnya. Lalu untuk unit kita gunakan MD. Tutup kurung dan tekan enter, maka jika kita menghitung hari berjalan antara start date dan end date dengan mengabaikan bulan dan tahun, akan didapati jaraknya adalah 22 hari. Selanjutnya kita diminta untuk menghitung selisih bulan dengan mengabaikan tahun dan hari. Untuk melakukannya, kita bisa menggunakan unit YM pada fungsi dateDiff. Kita arahkan kursor pada sel C11 lalu ketikkan sama dengan dateDiff buka kurung, lalu masukkan start date dan end date-nya masing-masing, yaitu sel B2 dan B3. Untuk unit, kali ini kita gunakan YM. Tutup kurung dan tekan enter, maka akan didapatkan hasilnya adalah terdapat selisih 7 bulan antara start date dan end date jika dihitung dengan mengabaikan tahun dan hari. Terakhir, kita menghitung selisih hari dengan mengabaikan tahunnya saja. Bedanya dengan sebelumnya, yang diabaikan adalah bulan dan tahun, sehingga selisihnya tidak akan mungkin lebih dari 31 hari. Sedangkan sekarang yang diabaikan adalah hanya tahunnya saja. Hal ini menyebabkan perhitungan selisihnya bisa saja lebih dari 31 hari. Untuk lebih memahaminya, arahkan kursor pada sel C12 lalu ketikkan sama dengan dateDiff buka kurung lalu masukkan start date dan end date. Untuk unit kita masukkan YD tutup kurung dan tekan enter, maka akan didapatkan bahwa selisih harinya adalah 235 hari. Fungsi dateDiff adalah fungsi yang sangat berguna dalam Excel untuk menghitung selisih antara dua tanggal dengan berbagai unit waktu. Dalam video ini, kita telah mempelajari cara menggunakan fungsi dateDiff secara efektif dan melihat beberapa contoh penggunaannya. Teruslah berlatih dan eksplorasi dengan fungsi dateDiff untuk meningkatkan kemampuan analisis data dan menghitung selisih tanggal kalian di Excel. Dan selesai! Sekian untuk video kali ini. Tapi jangan khawatir, karena masih banyak video lain dari channel Belajar Excel. Kalau Sobat Excellent ada pertanyaan seputar Excel, bisa langsung ditanyakan pada komentar di video ini. Tekan like jika kalian merasa video ini bermanfaat. Tekan subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Teruslah belajar, teruslah berbuat baik, stay away from drugs, and bye-bye.